Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang buku kelas 6 tema 2, subtema 2 halaman 48 sampai halaman 50. Yaitu cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Ayo mengamati. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada video sebelumnya, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Amati gambar berikut. Ayam, bebek, ikan, dan cicak. Apakah kamu pernah atau apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut di atas? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Ya, untuk membahas ini, sekali lagi Bapak ingatkan, simak dan pahami sampai selesai. Karena pada akhir video ini, Bapak akan berikan latihan untuk kamu kerjakan di rumah. Baik. Ya, di sini kamu diminta untuk menjawab, mencari ya ciri-ciri hewan dan habitatnya. Habitat itu adalah tempat tinggalnya. Ya, kamu diminta untuk mencari jawaban dari ciri-ciri hewan dan habitatnya, hewan ayam, bebek, ikan, dan cicak. Baik, kita bahas satu persatu. Pertama, ayam. Ciri-ciri hewan ayam. Yang pertama, kaki berjumlah 2. Masing-masing kaki memiliki jari, umumnya sebanyak 5. 3 di antara jari pada kaki ayam dilengkapi cakar yang fungsinya mengais makanan juga untuk perlindungan diri. Ya, sini. Kemudian sekujur tubuh ayam, kecuali bagian bawah kaki ditutupi oleh bulu. Yang ketiga, hewan ayam memiliki jengger. Ini ya. Kemudian ayam termasuk kelompok unggas, memiliki sayap namun tidak digunakan untuk terbang. Memiliki paruh untuk mematuk. Dan yang kelima, ayam berkembang biak dengan jalan bertelur atau ovipar. Yang keenam, ukuran dan warnanya bervariasi dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri habitat ayam atau tempat tinggal ayam pada umumnya adalah sebagai berikut. Pertama, di lingkungan alami daratan, contohnya hutan. Kemudian, di lingkungan daratan buatan, contohnya halaman rumah. Lingkungan pertanian, kebun, peternakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makanan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal.
Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Kemudian ikan. Ciri-ciri ikan. Beberapa ciri-ciri hewan ikan antara lain meliputi berkembang biak dengan cara ovipar, bertelur, kemudian ovovivipar, bertelur dan beranak, atau vivipar, beranak. Kemudian memiliki sisik, sirip, dan bernapas menggunakan insang. Ciri-ciri habitat ikan. Di mana tempat tinggal ikan? Habitat ikan banyak dijumpai atau hidup di perairan air tawar atau air laut, air asin, tergantung jenis ikannya. Ikan merupakan anggota vertebrata poikilotermik atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Jenis ikan sangat beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di dunia. Selain itu, ikan juga memiliki beraneka macam ukuran, mulai dari ikan stud invasivis berukuran 5 mm, ikan kecil, hingga paus hiu yang berukuran 14 meter. Selanjutnya cecak. Ciri-ciri cecak. Pertama, memiliki warna coklat. Yang kedua, panjang 7 hingga 15 cm. Memiliki kaki yang merekat untuk memanjat. Yang keempat, memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap serangga atau mangsanya. Yang kelima, dapat mematahkan atau memutuskan ekornya untuk melarikan diri dari pemangsa. Istilah lain disebut autotomi. Habitat cecak atau tempat tinggalnya atau kebiasaan cecak itu. Pertama, cecak dapat ditemui hidup di sela-sela interior rumah. Di alam bebas, cecak hidup di kayu dan pepohonan di daerah yang hangat dan lembab, di mana cecak dapat berkeliaran untuk mencari serangga yang dimakannya. Cecak ini sangat mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Beradaptasi itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Tuliskan kesimpulanmu. Ya, apakah ada hubungannya? Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya tadi, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cecak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air.
Ya, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini berguna dan bermanfaat, dapat kamu pahami. Kemudian setelah kamu pahami, ya kamu bisa mengerjakan latihan berikut. Ya, jika belum, bisa kamu ulang kembali. Ya, perintahnya adalah amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berarti yang ada hewan yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Berdasarkan pengamatanmu, ya, catat ciri-ciri khususnya. Ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan tersebut berdasarkan pengamatanmu. Ya, kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan. Tulis laporanmu pada tabel berikut. Misalnya di sini 1. Yang biasanya di rumah itu ayam misalnya ya, 1. Hewannya apa? Ayam. Kemudian ciri-ciri khusus ayam itu apa? Kamu tulis di sini dalam kertas selembar. Ya, seperti biasa. 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Kemudian kamu tulis juga di sini ciri-ciri habitatnya. Habitat tadi apa? Tempat tinggalnya. Misalnya ayam tadi apa? Yang pertama apa? Dan seterusnya. Kemudian yang kedua begitu juga, dan yang ketiga begitu juga. Ya, kamu kerjakan di rumah dengan teliti. Jika belum paham, kamu bisa putar kembali video ini, atau kamu cari sumber-sumber dari bacaan yang lainnya. Kemudian setelah kamu selesai mengerjakan yang ini, kamu buat kesimpulan. Tulis kesimpulan berdasarkan pengamatanmu dengan menggunakan bahasa atau kalimat kamu sendiri. Ya, menggunakan kalimat yang efektif, tidak berbelit-belit, ya, singkat, padat, dan tepat. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga dapat kamu pahami sehingga bisa menambah ilmu, bisa menambah wawasan bagi kita bersama. Ya, semoga kita sehat selalu. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, cuci tangan, jaga jarak, gunakan masker yang standar, dan tetap terapkan hidup yang sehat. Ya, semoga kita sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.